Oke, Bapak Ibu semuanya, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Saya akan ulang sebentar 2 minggu lalu ya, pelajaran 2 minggu lalu kita lagi belajar tentang kemuliaan yang hilang. Kemuliaan yang hilang. Jadi apa personal goal, apa tujuan manusia hidup ini, untuk apa sih gitu ya? Manusia hidup ini tujuannya mau ngapain ya? Maka kemarin kita udah bahas dari kitab Kejadian ya, bahwa waktu Allah menciptakan manusia, Adam ya, Adam itu harusnya bergaul terus dengan Allah sampai dia itu sempurna ya. Sampai Adam itu harusnya mencapai level sempurna ya. Fakta bahwa Adam waktu diciptakan itu belum sempurna ya. Adam waktu diciptakan belum sempurna. Kemarin ada 3 poinnya, yaitu pertama, ada fakta bahwa di Taman Eden ada pohon kehidupan dan juga ada pohon pengetahuan. Lah, pohon kehidupan ini adalah lambang daripada Allah anak ya. Jadi Adam itu harusnya dia bergaul terus dengan Allah anak. Allah anak ini ajarin, Adam, kita harus menyenangkan hati Allah Bapa itu. Kamu ikut ya, saya ajarin kamu caranya bagaimana ya. Jadi dia harus terus makan dari buah pohon kehidupan. Ini perlambangan ya, pohon kehidupan lambang daripada Allah anak. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan ya. Jadi harusnya terus sampai dia bukan hanya jadi orang baik, tapi Adam itu bisa sampai seirama dengan Allah. Ini rencana Tuhan mula-mula, bahwa ketika dia menciptakan spesies manusia ya, kita ini harusnya bisa berjalan seirama, harmonis dengan Allah ya. Tetapi akibat kejatuhan manusia dalam dosa, maka manusia tidak berjalan lagi seirama dengan Allah ya. Hari ini kalau ada orang berkata, saya mendengar Allah berkata dalam hati saya gitu ya, maka kita langsung, Tuhan bisa ngomong sama kamu? Aneh gitu loh ya. Padahal harusnya normal, it is normal. Manusia seharusnya bisa mendengar Allah bicara di dalam hatinya ya. Kemudian yang kedua, waktu Allah menciptakan seluruh dunia ini, maka di hari yang ke-6 setelah selesai dia menciptakan manusia, Allah berkata, sungguh amat baik. Sungguh amat baik, belumlah sempurna. Bumi ini mesti dikelola, manusia ini mesti terus bertumbuh, dia punya kualitasnya ya. Yang ketiga adalah kita tahu bahwa si Adam ya, waktu Allah lihat dia sendiri di Taman Eden, kemudian Allah bilang, gak baik ini manusia seorang diri, maka aku akan memberikan kepadanya seorang penolong. Maka Hawa diciptakan. Jadi Hawa menolong Adam untuk bisa mencapai sempurna ya. Hawa itu menolong Adam untuk bisa mencapai sempurna. Pembahasan kita kan diambil dari Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 ya. Yaitu firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Minggu lalu kita udah belajar bahwa kehilangan di situ berasal dari kata hustereo ya. Semoga kelihatan ya. Ini fontnya digedein. Bahasa Yunaninya ini hustereo. Kelihatan? Hustereo artinya itu bukan kehilangan, tetapi kekurangan. Kekurangan. Jadi kurang dikit lagi ya. Mestinya Adam itu sampai sempurna. Oke, thank you. Mestinya Adam itu sampai sempurna, kemudian iblis itu jadi bisa dibuktikan kesalahannya ya, sehingga iblis bisa dihukum,
kemudian Adam punya anak dengan Hawa, maka manusia ini tinggal di bumi ini. Bumi ini adalah bagian dari surga, dan bumi ini adalah surganya untuk manusia. Bumi didesain demikian. Tetapi hari ini akibat manusia jatuh ke dalam dosa, dia makan buah pohon pengetahuan, maka bumi sudah kena kutuk. Saya ulangi ya, yang kena kutuk oleh Allah nanti di Kejadian 3 itu adalah bumi dan iblis. Hanya bumi dan iblis yang kena kutuk. Bumi terkutuk, iblis juga dikutuk. Tapi manusia sendiri tidak dikutuk. Free. Itu kan laki-laki jadi susah mencari nafkah, yang wanita jadi susah waktu melahirkan, dan sampai hari ini. Itu bukan kutuk, tetapi itu hukuman, konsekuensi dari dosa. Nah, kita mesti belajar bahwa Allah itu maha pengasih, tapi Allah juga maha adil, ya. Ada konsekuensi dosa yang manusia harus tanggung, dan itu sampai hari ini. Betul ya? Ibu-ibu, waktu melahirkan ada nggak yang sambil baca koran, toto anaknya keluar gitu? Nggak ada kan? Semuanya sakit gitu ya. Mau di sesar pun juga habis itu sakit ya. Jadi itu hukuman memang dari sampai hari ini. Bumi hari ini masih kena kutuk? Bumi hari ini masih kena kutuk? Jawabannya adalah iya. Bumi, kutuk terhadap bumi itu masih terus. Tetapi sama manusia diselamatkan ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Bumi kena kutuk, buktinya apa? Bumi ini makin lama makin rusak. Bencana alam kita bisa lihat di mana-mana, dan bumi semakin bertambah tua dan sedang menuju kepada kesudahannya sebenarnya. Maka kita harus belajar firman yang benar, supaya kita mulai siapkan hati kita makin benar di hadapan Allah, supaya apa? Kita nanti pindah ke langit dan bumi yang baru, tinggal sama Tuhan Yesus di sana, di Yerusalem baru kotanya ya. Makanya kita mesti belajar ya, belajar, pikiran diubah, hati berubah, hidup berubah ya. Sini nggak berubah, sini nggak bisa berubah, hidup nggak bisa berubah. Jadi kalau manusia mau dirubah, maka yang dirubah dulu pikirannya. Itulah yang di Roma 12 ayat 2 berkata, Roma 12 ayat yang kedua. Wah, makin saya kesini luar biasa. Ternyata memang firman Tuhan itu ajaib ya, punya kuasa untuk mengubah hidup ya. Injil itu adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan manusia. Kalau kita dengar Injil terus-menerus, maka cara berpikir kita berubah, hati kita, percaya kita berubah sesuai dengan yang Injil katakan, maka hidup kita pun juga berubah. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini. Orang di luar sana, kalau dia nggak belajar kebenaran, orang dunia, dia nggak tahu hidup ini mau ngapain. Dia nggak jelas tujuannya apa. Dan banyak manusia kan menjalani hidupnya hanya seperti demikian. Lahir, sekolah, kemudian kerja, menikah, punya anak, punya cucu, kemudian sekolahin, nikahin cucu lah gitu ya. Kemudian dipanggil Tuhan. Nggak tahu tujuannya apa. Terus ngapain kamu hidup di dunia ini ya? Jadi manusia nggak ngerti tujuan hidup ya. Coba kalau kita renungkan baik-baik ya, hidup ini begini saja kah? Begini saja kah? Nanti sebentar, habis itu kita menua, kemudian habis itu dipanggil Tuhan, kemudian apa lagi? What's next? Pasti harus ada sesuatu yang lebih daripada ini. Dan inilah kita belajar bahwa ada kekekalan. Hidup ini hanya penugasan sementara di dunia ini. Maka hidup ini hanyalah ujian. Allah sedang menyaring orang-orang yang layak untuk tinggal bersama Dia di surga atau di langit baru, bumi baru ya. Yang tidak layak ya ditinggalin di mana? Di bumi ini. Jangan shock ya. Bumi ini suatu hari akan menjadi
lautan api. Bumi ini akan menjadi lautan api. 2 Petrus 3 ayat 7 sampai 10 bisa ya. 7 sampai 10. Thank you. 2 Petrus 3 ayat 7 sampai 10. Jangan kaget kalau orang tanya neraka nanti adanya di mana? Adanya adalah di bumi ini ya, itu letaknya. Bumi ini akan dibinasakan, maka kita mesti siap-siap pindahin hati, kumpulin harta di surga ya. Ingat Tuhan Yesus kan berkata apa? Jangan kumpulkan harta di dunia, di bumi ngengat dan karat merusaknya, tapi kumpulkan harta di surga ya. Tenang dulu ya, jangan protes dulu, ikuti terus ya. Itu ayat yang susah dimengerti dan diterima juga. But it is what it is. Kebenaran tidak bisa diturunkan. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman. Jadi langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api. Artinya Tuhan lagi jaga supaya jangan dulu dihancurkan ya. Akan tetapi saudaraku yang kekasih, kita loncat aja ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Ini Petrus loh yang tulis ya. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya engkau harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan apa? Langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Luar biasa. Orang kalau sudah mulai pindahin hatinya di surga, di kekekalan, dia nggak takut. Dia dengar ayat ini malah ada pengharapan gitu loh. Oh, ternyata setelah kematian itu nggak selesai. Ada kehidupan setelah itu. Ada suatu janji Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau nggak kita hidup ini mau ngapain? Coba pikirkan baik-baik ya. Hidup ini kalau nggak mau diapain ya. Jadi inilah Injil nanti ya. Kita belajar pelan-pelan. Saya sudah mau ngegas aja nih sebenarnya, karena kita mau kejar target ini. Kejar target apa? Semakin cepat banyak orang yang sampai kepada apa yang Tuhan mau ya. Jadi hustereo itu adalah kekurangan ya, kekurangan. Manusia kalah oleh iblis, maka nggak nyampe sempurna ya. Manusia telah jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa ini bukan berarti manusia itu menjadi rusak total loh. Saya ulangi ya. Manusia jatuh dalam dosa bukan berarti manusia itu rusak total, jadi jahat, hancur gitu loh. Enggak. Kenapa? Setelah manusia jatuh dalam dosa, ada banyak pribadi juga yang menjadi kekasih Allah. Banyak orang juga yang ternyata bisa mencapai yang Tuhan bilang udah lumayan lah gitu ya. Misalnya siapa yang diangkat Allah hidup-hidup ke surga? Henok. Di Kejadian itu Henok, pribadi pertama yang diangkat. Kemudian ada lagi Elia di Perjanjian Lama ya, diangkat. Berarti mereka itu lumayan. Tuhan bilang ya. Cuman yang sampai menurut standarnya Allah itu belum nyampe benar-benar. Cuman Allah bilang sudah lumayan ya. Misalnya banyak lagi, Abraham itu dibilang kekasih orang yang sahabat Allah ya. Dan banyak lagi yang lain. Itu pahlawan iman. Nanti tolong baca sendiri di Ibrani 11. Ibrani 11 ya. Itu ada pahlawan-pahlawan iman di Perjanjian Lama, banyak sekali. Jadi bukan berarti manusia itu setelah jatuh dalam dosa semuanya itu jadi jahat banget ya, enggak. Cuman tadinya manusia itu sebelum jatuh dalam dosa kan gak bisa jadi jahat banget. Tapi setelah jatuh dalam dosa,
manusia ini nggak bisa nyampe sempurna, dan manusia ini punya potensi untuk berbuat jahat. Nah, ini dia, ya. Mari kita lihat sekarang. Kemarin kita udah bahas tentang, kita kupas detail Roma 3:23 ya. Kemarin kita sudah bahas, itu artinya hustereo, artinya kekurangan. Lah hari ini, jadi sebenarnya hidup kita ini sebenarnya adalah apa? Berjuang untuk menyampe target yang Tuhan mau. Yaitu apa? Serupa dengan Allah atau menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Jangan takut, bukan sempurnanya Bapa. Sempurnanya tiap-tiap orang berbeda. Sempurna Elfri beda dengan sempurna Dewi, ya, Monik, beda-beda. Ada kapasitasnya kita semua, dan kita harus penuhi itu, berjuang. Jangan ini, perjuangan seumur hidup. Ya, ini perjuangan seumur hidup. Jadi bukan setahun 2 tahun. Jadi kalau teman-teman, saudara semua, saudara saya juga sini, lihat dia belum sempurna, ketahuilah masih work in progress, masih dalam proses. Jadi bersabarlah dengan saudaramu, bersabarlah dengan sesamamu. Yang penting ada progres. Saya ulangi ya, yang penting ada progres. Tahun ketemu tahun kita tiup lilin happy birthday, maka harus ada progres, ada peningkatan, ya. Hati yang semakin kudus, kita bersikap sama sesama semakin lebih baik, ya. Dalam mengasihi harus berubah. Oke. Sekarang kita bahas kata dosa. Saya mau bahas kata dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayo, kalau dosa, apa itu dosa? Ya, apa itu dosa? Kalau menurut firman, dosa itu setiap pelanggaran terhadap hukum Allah, itu dosa. Tapi mari kita lihat, dosa ada 2. Saya bisa bagi dosa ini dalam bahasa Yunaninya ada 2. Yang pertama, adikia. Yang pertama adalah adikia. Adikia. Kata adikia ini lebih ke arah kejahatan, ya. Kejahatan. Dia menunjuk kepada dosa yang kejahatan, jahatlah gitu ya. Atau kalau ini di ayat-ayat itu bisa kita lihat di Galatia 5:19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ini dosa yang mengandung unsur kejahatan, adikia. Ya, Galatia 5:19 sampai 21. Justru dengan ada COVID ini ya, lebih banyak orang loh bisa dengar firman Tuhan. Kita tinggal buka iPad, tinggal buka handphone, klik, kita bisa dengar. Yang di mana-mana bisa dengar ya. Jadi ada banyak hal yang baik juga bisa. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, ya, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, ya, ribut terus dengan semua orang gitu loh. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maka kata adikia, ya, hal-hal yang tadi dirinci itu, saya mesti berkata dengan tegas. Kalau ada di antara kita yang demikian, kita harus cepat-cepat bertobat. Tinggalkan dosa-dosa ini. Amin. Tinggalin, ya. Karena ini gak bisa masuk surga punya. Tinggalin, ya.
Ini adikia, benar-benar ada unsur kejahatannya. Tapi sebagian besar kata dosa di dalam perjanjian baru ya, dia nggak pakai kata adikia, tetapi dia pakai kata yang kedua ini adalah hamartia. Hamartia. Wow, ini bagus sekali ya. Hamartia itu artinya sebenarnya tidak ada dia itu, kata hamartia ini paling sering dipakai ya. Dia nggak ada unsur kejahatannya. Jadi di bahasa Indonesia tulisnya dosa. Di bahasa Alkitab kita, bahasa Indonesia tulisnya dosa. Tapi bahasa aslinya itu hamartia. Hamartia itu sebenarnya artinya itu adalah meleset. Meleset. Missing the mark. Meleset sehingga tidak mendapatkan hadiah. Jadi paling gampang saya suka gambarkan gitu ya. Yang dimaksud hamartia itu adalah begini. Kalau orang main panah, maka targetnya adalah kena yang di tengah kan? Kena yang di tengah, titik di tengah, bull's eye. Ini dia. Kalau kita panah, kita targetnya pasti kena yang di tengah, yang titik merah. Itu bull's eye. Tetapi kalau orang kenanya di sini, pinggir sini, meleset. Tapi ini melesetnya jauh banget. Ini dosa. Kenanya udah dekat sama titik merah aja, masih juga dosa, hamartia, meleset. Jadi nggak sesuai dengan yang Tuhan mau. Nggak jahat, ini nggak jahat. Orangnya baik. Banyak orang baik, tapi meleset. Artinya dia nggak tahu dia hidup ini untuk apa, potensinya apa yang harus dia capai. Dia nggak nyampe, tapi dia orang baik. Meleset, hamartia. Misalnya saya kasih pertanyaan, tolong direnungkan. Ini jadi begini, dosa yang kedua itu hamartia ya. Jadi bukan berarti dia jahat. Ini bisa orang baik yang nggak tahu Tuhan maunya apa dalam hidup dia. Itu masih dosa juga, meleset. Ya. Kejatuhan manusia membuat manusia tidak mampu melakukan kebaikan yang berstandar moral Allah. Saya ulangi, kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia itu meleset. Banyak orang kan bilang begini, gue udah baik lah, yang penting gue nggak jahatin orang, atau ya saya ada nyumbang ke gereja, nggak jahatin orang, saya sudah orang baik lah. Itu kan baik menurut siapa? Baik menurut pikiran kita kan? Tetapi apakah baik menurut Allah? Kalau dipakai standarnya Allah, masih meleset. Seperti orang muda kaya yang datang mencari Tuhan Yesus, kemudian dia berkata, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia kejar Tuhan Yesus, dia berlutut. Minimal saya bilang, jangan kita salahkan juga si orang kaya ini, anak muda yang kaya ini loh. Paling tidak si anak muda yang kaya ini sedikit lebih baik lah daripada banyak orang ya. Banyak orang datang cari Tuhan Yesus nggak seperti orang muda yang kaya. Banyak orang cari Tuhan Yesus untuk hal-hal yang dunia. Tapi minimal si anak muda yang kaya ini dia mau memperoleh hidup yang kekal. Tapi kemudian Tuhan bilang, "Sudah, kamu lakukan hukum Taurat, sudah. Oke, kalau kamu hendak sempurna, pergi jual hartamu, kasih sama orang miskin, ikutlah aku." Kemudian dia pergi karena dia sedih karena hartanya banyak. Jangan bilang si orang muda yang kaya ini adikia. Dia nggak adikia. Untuk melakukan hukum Taurat, mengasihi keluarganya, dia sudah. Tetapi dia mau dibawa supaya tidak meleset, hamartia. Nah coba, dia mau dibawa supaya nggak meleset, supaya dia bisa kena bull's eye. Nah coba, kalau engkau mau kena bull's eye, tahu apa yang Tuhan mau, maka harganya itu mahal. Harus dibayarnya mahal. No pain, no gain. Seperti orang yang ketemu harta di ladang, dia ketemu kan, dia jual seluruh miliknya untuk dia beli ladang tersebut. Itu hal kerajaan Allah itu demikian. Lihat,
Pastor-pastor yang pergi jadi pastor terus sampai ke pedalaman sana tuh gak jelas, gak ada apa ya. Kalau orang dunia lihat, aduh dia ngapain ya gitu loh. Mungkin dia menemukan kerajaan Allah, makanya dia berani bayar harganya. Dia tinggalkan banyak hal. Ya, hari ini bukan berarti kita mesti jadi pastor, bukan. Tetapi janganlah melekat dengan dunia ini, itu harganya. Supaya kita bisa tidak meleset. Nah, saya takut ini kemudian banyak orang mulai meninggalkan Elfrey. Yohanes 6 ayat 66. Waktu Yesus ngajarnya keras, banyak orang langsung meninggalkan dia. It is what it is. Kita mau selamat, kita mau berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Sulit, iya, tapi kita nggak sendiri. Tuhan kasih kita Roh Kudus, Tuhan kasih kita Bible, Tuhan kirim pengkhotbah untuk ajarin kita kebenaran firman Tuhan yang murni. Nah, itu modalnya. Nanti kalau kita mengasihi Tuhan, maka setiap perkara yang terjadi dalam hidup kita, setiap perkara itu adalah untuk engkau makin dekat kepada bullseye. Haleluya. Itu untuk supaya kita makin dekat ke bullseye, supaya nggak meleset. Yesaya 14 ayat 12. Ya, saya bacain ya. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Nah, bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Iblis, kita tahu ceritanya, sebelum waktu di kekekalan, sebelum manusia diciptakan, iblis itu ada duluan ya. Namanya itu adalah sebenarnya namanya Hillel bin Sakar. Hillel bin Sakar, nantilah detailnya suatu hari waktu kita bahas dia ya. Atau setan ya. Dia jatuh dari langit. Saya nggak mau bahas ke situ, tapi saya mau bahas ada satu kata, mengalahkan bangsa-bangsa. Kata mengalahkan di situ ya. Nanti kalau di bahasa Ibrani-nya, saya nggak usah kasih tahu dulu bahasa Ibrani-nya, tapi langsung ditulis aja artinya. Sebenarnya bukan mengalahkan, tapi melemahkan. Melemahkan ya. Melemahkan artinya apa? Ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam tadinya kan bisa sampai kena bullseye sempurna ya. Tetapi karena dia jatuh, dikalahkan oleh iblis, maka manusia itu nggak bisa kena bullseye lagi. Manusia itu hanya mentok-mentok jadi orang baik nih, di sini nih, pinggiran bullseye, mentok-mentok di situ. Jadi nggak bisa sampai ke bullseye, nggak bisa ngerti benar-benar kehendak Tuhan yang sempurna seperti apa tuh, nggak bisa. Itu dilemahkan oleh siapa? Oleh iblis. Jadi akibat manusia jatuh dalam dosa, hari ini banyak orang nggak tahu, nggak bisa jalan harmonis dengan Tuhan. Contoh paling gampang adalah begini, yang saya kasih tanya. Apa yang manusia kejar mati-matian dalam hidupnya? Coba, nggak usah jawab ya, nggak usah jawab, jangan jawab. Supaya nggak ada yang rasa bersalah ya. Jangan jawab, tapi saya kasih jawabannya aja. Kalau jawabannya adalah bukan Tuhan, maka itu meleset. Apapun jawaban kita, kalau bukan Tuhan yang dikejar mati-matian dalam hidup, maka itu contoh daripada manusia itu nggak ngerti kehendak Allah itu apa. Apapun itu, mau bilang kebahagiaan, tetot. Mau bilang apa? Uang, oh itu lebih tetot lagi. Kita butuh uang, tapi bukan itu tujuan hidup kita, itu bukan itu ya. Tujuan kita adalah mencari Allah, menemukan Allah, kemuliaan Allah yang hilang, sambil kita cari uang, sambil kita punya keluarga, sambil
Jadi itu sambilannya. Tetapi yang terutama itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Tuhan Yesus yang berkata sendiri loh. Nah, contoh kan, tadi kan saya suruh jawab dalam hati kan. Apapun jawaban kita dalam hati, kalau itu bukan Tuhan, itu contoh dari hamartia, meleset ya. Oke. Jadi, oh ya saya lupa. Bahasa Ibrani adalah kalas tadi ya. Kata mengalahkan itu bahasa Ibraninya kalas. Kalas ini artinya melemahkan. Jadi manusia itu dilemahkan. Dia punya potensi itu nggak bisa sampai maksimal. Potensi untuk bisa bergaul dengan Allah itu nggak bisa maksimal. Akibat kejatuhan manusia. Dan ini nyambung. Coba kita lihat Roma 5 ya. Roma 5. Oh, saya ini exciting loh kalau ngajar yang ini nih ya. Tapi saya exciting sendiri di ruangan saya. Roma 5, coba lihat. Roma 5. Aku nggak tahu nih. Ini exciting sendiri, yang diajar ngerti nggak ya? Nanti terakhir tanya lah ya. Kalau nggak ngerti tanya. Roma 5, coba lihat. Ayat 12 misalnya ya. Ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dosa masuk oleh siapa? Satu orang. One man. Adam. Dosa masuk ke dalam dunia oleh Adam. Makanya nanti kalau Bapak Ibu baca, waktu Hawa yang makan duluan buah pengetahuan siapa? Perempuan. Hawa kan? Tetapi waktu dia makan, mereka belum kebuka matanya bahwa telanjang. Tapi waktu Adam makan buah tersebut, maka terbukalah mata mereka. Itu manusia jatuh dalam dosa. Kenapa Adam yang membuat manusia jatuh dalam dosa? Adam lah yang dibilang Adam penyebabnya. Karena Adam yang menerima perintah dari Allah. Adam itu jagoannya Allah untuk kalahin iblis. Hawa ini diciptain membantu Adam, menolong untuk bisa mencapai sempurna tersebut. Jadi pasangan hidup kita ya menolong kita untuk sama-sama sampai sempurna. Saya suka bercanda itu ya. Jadi Hawa itu harus jadi apa? Penolong ya. Kalau tidak jadi penolong, nanti jadi titik-titik lah. Nggak usah dijawab. Roma 5 ayat 12 ya. Jadi sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini di sini pun kalau dicari, coba klik bahasa aslinya, maka dosa di situ dia nggak pakai adikia, tapi dia pakai kata hamartia. Manusia itu jatuh dalam dosa itu hamartia, meleset. Allah maunya itu sempurna, Allah maunya itu manusia bisa berjalan harmonis dengan dia, tapi manusia nggak nyampe. Maka hanya beberapa orang aja di dalam perjanjian lama yang Allah anggap udah lumayan ya, yang tadi saya bilang di awal ya, Henokh, Elia, Musa, Daud, Abraham, Ayub, lumayan juga sih, banyak ya beberapa. Tapi dalam 4.000 tahun manusia yang lumayan itu nggak banyak. 4.000 tahun loh, orang itu nggak banyak, manusia nggak nyampe. Maka apa yang dilakukan ya? Manusia waktu jatuh dalam dosa diusir keluar dari Taman Eden. Keluar. Kamu nggak boleh ada di Taman Eden. Kamu nggak boleh makan buah pohon kehidupan. Aneh. Saya nggak tahu di kelas ini atau di mana ya, ada yang tanya, Frit, kok sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu mesti makan dari pohon kehidupan. Tapi setelah jatuh dalam dosa, kenapa Allah usir mereka keluar dari Taman Eden? Malah nggak boleh makan buah pohon kehidupan.
Saya ulangi ya, pelan-pelan. Orang tanya, kenapa waktu sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa ini kan mesti makan buah pohon kehidupan, yaitu lambang daripada Allah anak. Nah, di sini Bapak Ibu lagi dengar firman ini, lagi makan nggak? Lagi makan. Bukan makan kue tiaw, bukan makan babi guling, lagi makan firman, makanan buat jiwa dan roh yang kekal. Jadi dia bergaul dengan Allah, dengan Tuhan Yesus, dia terima nasihat Tuhan Yesus, itu makan. Ini kita ini bukan saya, bukan sayanya. Saya ini hanya membukakan firman Tuhan. Semua omongan yang saya ucapkan ini adalah firman Tuhan. Jadi bukan Elfrinya gitu loh. Kita semua ini lagi dikasih makan sama Tuhan lewat firman-Nya. Supaya itu mengubah kita, supaya kita punya cara berpikir mulai diselaraskan dengan cara berpikirnya Allah. Ya. Nah, kenapa setelah dia jatuh dalam dosa malah dilarang makan pohon kehidupan? Ini panjang ceritanya. Ini bumi. Taman Eden. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ini pohon kehidupan. Manusia diusir keluar dari Taman Eden. Gak boleh, kamu gak boleh ada di Taman Eden. Kamu gak boleh makan pohon kehidupan, buahnya. Kenapa? Karena kalau dia makan buah pohon kehidupan, maka manusia ini menjadi kekal dalam keadaan yang belum ditebus, kekal dalam keadaan berdosa. Maka itu akan sama dengan iblis. That's why manusia harus diusir keluar. Itu diusir keluar, suatu hari saya bukain ini. Kata diusir itu adalah diceraikan. Bahasa Ibrani adalah diceraikan, ya. Manusia diceraiin dulu. Itu kebaikan Tuhan. Jangan salah, nanti kita bahas lebih detail ya. Itu Allah itu baik. Keluar dulu, nanti saya bayar dosanya, saya tebus kamu. Meanwhile, kamu mesti mati. Kamu gak boleh hidup kekal dalam keadaan berdosa. Maka ini Adam ya. Ini timeline. Sekarang saya gambar timeline. Ini Adam. Ribuan tahun, 4.000 tahun. Dari Adam sampai Tuhan Yesus lahir 4.000 tahun. Ini perjanjian lama. Yang tadi nggak banyak manusia. Ini saya kasih kayak poin aja lah, ya. Ini sempurna. Ini poin 0. Kalau turun ke bawah sini, manusia jahat. Kalau sini baik, ini baik. Level sempurna itu di sini, ini area ini sempurna, ya. 4.000 tahun manusia nggak ada yang bisa sampai sempurna, area ini sempurna. Manusia hanya beberapa yang lumayan baik, ya. Maka Allah anak datang jadi manusia, kemudian waktu Allah anak datang jadi manusia, Allah anak itu mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba. Mengosongkan dirinya itu artinya Allah anak tidak pakai kealahannya. Dia nggak pakai kealahannya. Nanti kita bahas lebih detail. Mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah kuasa Roh Kudus, ya, kuasa Roh Kudus. Dia tidak boleh pakai kealahannya. Jadi Allah anak yang beda Tuhan Yesus sama manusia itu adalah di sini. Rohnya Tuhan Yesus itu adalah roh Allah anak. Kalau kita rohnya manusia ini, roh Elfri ini berasal dari mana? Berasal dari Adam. Karena saya adalah anak papa saya, benih dari papa saya. Papa saya naik, Adam ketemunya, ya. Tapi kalau Tuhan Yesus kan enggak, dia enggak berasal dari benih laki-laki. Maria kan dikandung oleh Roh Kudus. Jadi yang beda, Tuhan Yesus itu beda dengan manusianya adalah rohnya dia, adalah roh Allah anak. Ya, maka dia dikandung tidak dalam dosa, ya. Dan dia, ini dia, waktu Tuhan Yesus bayi,
Kalau kita oek-oek, poin kita berapa? Poin kita 0. Kita mulai dari 0. Tuhan Yesus waktu oek-oek, poinnya berapa? Pinter, 0. Itu kualitas jiwa dan tubuh fisiknya mulai dari 0. Yang beda itu spiritnya dia, rohnya. Dan Tuhan Yesus bertumbuh 33 tahun. 33 tahun. Dia naik poinnya sampai sempurna. Dia mati di kayu salib. Maka sekarang dia bisa bilang sama kita, saya bisa nyampe sempurna. Kamu pun harus bisa nyampe sempurna. Kita gak bisa bilang begini, Tuhan, kamu kan Tuhan. Kamu kan Tuhan. Jadi kamu sempurna karena kamu Allah. Tuhan Yesus bilang, saya tidak pernah pakai kealahan saya. Saya bertumbuh, mengalami godaan. Saya bisa jatuh dalam dosa, tapi saya tidak jatuh dalam dosa. Saya mengalahkan pencobaan-pencobaan, kelemahan-kelemahan, dan saya tidak pernah miss. Ya. Nah, bedanya Tuhan Yesus tuh nggak pernah salah, nggak pernah jatuh dalam dosa. Sempurnanya dia itu naik poinnya begini, cus, vertikal, naik ke atas. Kalau kita, sempurnanya kita, Elfree atau kita semua ya, ini 2020 ya. Sempurnanya kita itu naiknya bisa begini, naik, baik, kadang-kadang ada jatuh, turun sedikit, naik lagi. Tapi ada dosa tertentu yang jatuhnya itu bisa cus, adikia nih, adikia. Adikia tuh bikin poinnya turun jauh banget. Oh, itu mau naik lagi susah. Tapi berjuang, bisa. Naik turun kayak saham, kayak grafik saham. Tapi at some point, maka kita bisa naik terus, cus. Tidak jatuh lagi. At some point manusia bisa sampai satu titik grafiknya naik, cus. Bisa nggak sampai sempurna? Bisa. Dengan jatuh bangun bisa. Ya, tapi sempurnanya kita beda dengan sempurnanya Tuhan ingat itu ya. Tuhan Yesus nyampenya misalnya, saya kasih contoh aja. Dia punya tugas di bumi, dia mesti selesaikan 100 juta soal. 100 juta soal. Dan dia selesaikan 100 juta soal. Elfree, ya kamu 100 aja udah cukup lah. Ya, 100 soal kamu selesaikan sempurna. Monik, ya karena Monik lumayan lah. Dia boleh 150 lah. Jadi waktu kamu sampai 150, kamu sempurna. Ya, itu tiap orang beda-beda ya. Kita itulah yang ingat perumpamaan talenta, 5, 4, 5, 2 sama 1. Yang 5 harus jadi 10, 2 harus jadi 4, 1 harus jadi berapa? Harus jadi 2. Cukup dia jadi 2. Sempurna dia. Yang 1 jadi 2 sempurna nggak? Sempurna. Yang 5 jadi 10 sempurna. Itu. Oke, lanjut. Saya bukain satu rahasia lagi ya. Adikia. Jadi dosa ada 2 ya, adikia sama hamartia. Adikia itu kejahatan. Itu benar-benar kalau nggak bertobat, itu dibuang ke neraka. Ya, jadi jangan adikia. Tapi hamartia itu saya kasih contohnya begini. Contoh hamartia itu meleset. Jadi orang baik. Kita ini suatu hari kalau kita sudah ikut Tuhan terus-menerus sungguh-sungguh, kita pasti udah nggak bikin lah yang adikia, yang jelas-jelas kejahatan. Ya kayak saya begini, masa saya pergi ribut berantem sama orang gitu kan? Itu udah nggak ya. Tetapi berantem dalam hati, marah sama orang dalam hati bisa nggak? Bisa ya. Ya itu juga masih mesti diberesin. Tapi hamartia itu seperti begini. Hamartia, saya kasih contoh. Hamartia itu misalnya orang tanya begini, Free, salahnya apa Free kalau saya itu beli mobil A gitu loh. Hamartia tuh begini, kita mau tiba-tiba kita kepingin nih, saya kepingin lah ganti, atau saya kepingin beli tas ya, cewek aja. Kalau mobil kena ke cowok, tas kena ke cewek. Karena saya cowok jadi saya kasih saya ingin ganti tas nih, yang ini aja, merek yang ini nih, harganya berapa? Yang ini 200 juta. Kita bisa, mampu, dan sangat mampu. Ini contoh aja ya, contoh. Sangat amat mampu ya. Tapi waktu kita mau beli, kita rasa, kita doa tanya Tuhan, kok rasanya jangan beli yang itulah ya. Tuhan bilang,
udahlah kamu beli aja yang di Mangga 2 itu ada berapa tuh, 1 juta, 2 juta, atau 5 juta, dari 200 jadi 2 juta, atau yang 20 juta lah gitu ya. Contoh, ini cuma contoh ya. Maka misalnya kalau kita tetap beli yang 200 juta, itu hamartia, meleset. Tapi apakah dia dibuang ke neraka gara-gara dia beli tas 200 juta, disuruh Tuhan beli yang 20 juta? Nah, ini kita lihat ya. Oh, ini ada satu rahasia. Dari dulu saya nggak kebuka, tapi setelah firman Tuhan ini jelas, teman-teman tahu nggak? Bapak Ibu tahu nggak? Kalau ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Pernah dengar ada dosa yang tidak mendatangkan maut? Jadi kita lihat ya. 1 Yohanes 5, 16-17. 1 Yohanes 5, 16-17. Kan orang suka tanya, free apa salahnya? Kalau saya pergi nonton bioskop dari pagi sampai malam, saya nonton 1 film, 2 film, 3 film, 4 film. Dosanya di mana? Duit saya cari dengan jujur gitu loh ya. Sia-sia aja, sia-sia, hamartia. Dibilang adikia enggak, tapi hamartia. Kamu buang-buang waktu aja untuk sesuatu yang sebenarnya bisa kamu pakai untuk yang mengumpulkan harta di surga, itu loh. 1 Yohanes 5, 16-17. Oke. Ya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Coba baca ulang lagi. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Maut itu sama dengan terpisah dari Allah. Artinya dibuang ke neraka. Saya ulangi ya, maut itu artinya terpisah dari Allah, dibuang ke neraka. Lah, tapi di sini kok dibilang ada dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Allah akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa. Semua kejahatan adalah dosa, ya. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dari dulu saya nggak berani loh khotbah ini. Dari dulu saya sempat sudah tahu lumayan lama, tapi saya nggak berani bukain. Karena kalau orang nggak ngerti, nanti dia bilang, oh Elfri bilang kalau buat dosa nggak masuk neraka. Tapi coba baca ayat ini. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Sekarang sudah bisa jawab. Mestinya sudah bisa jawab. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah apa? Ya, ini dia. Kalau orang buat kejahatan, dosanya itu yang adikia, kejahatan, itu di sini minus, jadi jahat benar-benar. Kalau posisinya di sini, ini maut, neraka, pasti maut. Ya, ini namanya anak setan. Saya nggak punya kata lebih baik lagi. Ini benar, ya. Orang kalau dalam hidupnya poinnya minus terus nih, turun ke bawah nih, itu artinya dia menjadi anak setan. Mati sebagai anak setan, dibuang ke neraka, ya. Itu dosa adikia, ya, adikia. Tapi dosa yang tidak mendatangkan maut itu di ayat ini adalah di sini, hamartia. Kalau kita cuma main di sini nih, jadi orang baik lah, selama hidup jadi orang baik, hanya jadi orang baik ya, udah lumayan lah free, jadi orang baik gitu loh. Masih hamartia, masih meleset. Yang Tuhan mau itu engkau jadi serupa dengan Kristus, sempurna. Main di sini, ya.
Kalau inilah baru jadi anak Allah. Kalau orang baik aja, ya nanti di Alkitab itu dibilang anak manusia. Ya free, lumayanlah anak manusia daripada anak setan, masih lumayanlah gitu ya. Jadi dosa yang tidak mendatangkan maut itu hamartia, ya. Jadi orang tuh kalau cuma sampai level jadi orang baik, sebenarnya masih hamartia. Di mata Allah itu masih hamartia. Tampung dulu pelan-pelan, nanti kita ikuti terus, lama-lama makin kebuka. Allah itu nggak cukup senang dengan kita hanya jadi orang baik. Karena apa? Kalau orang baik, nanti suatu hari dia tinggalnya di mana? Tinggalnya di langit baru, bumi baru. Tapi tidak tinggal di Yerusalem baru. Yang Allah mau itu seharusnya semua orang itu masuk ke Yerusalem baru, bisa punya persekutuan bersama Yesus dan Allah Bapa. Itulah keselamatan. Keselamatan itu adalah manusia diubah poinnya sampai bisa sampai sempurna atau serupa dengan Kristus. Sehingga suatu hari nanti dia akan tinggal bersama Tuhan Yesus di Yerusalem baru, memiliki persekutuan dengan Allah Bapa. Maka Tuhan Yesus berkata apa? Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi keselamatan ini, untuk nyampe ke posisi ini adalah privilege atau hak istimewa dari orang yang percaya kepada Kristus. Kalau orang tidak percaya kepada Kristus, bisa nggak dia nyampe sempurna? Saya ulangi, kalau orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya, bisa nggak dia nyampe sempurna? Nggak bisa. Tapi dia bisa jadi orang baik, mentok jadi orang baik, ya. Tapi nggak bisa sampai sempurna. Makanya Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus, yang berarti orang Kristen dong, ya, menerima Tuhan Yesus, ya, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen pokoknya, yang percaya Tuhan Yesus adalah Kristen, ya. Hanya orang Kristen yang diberinya kuasa supaya menjadi sempurna, anak-anak Allah itu. Jadi sebenarnya hari ini kita masih berjuang antara jadi anak manusia saja atau bisa sampai jadi anak Allah. Nangkap? Halo? Saya mau tambahin begini ya, tapi nanti tahu. Kalau yang berjuangnya masih di anak yang di bawah itu, yang minus itu ya, maka bertobat. Ya, bertobat supaya berjuang poinnya naik, minimal jadi anak manusia. Jangan jadi anak setan. Makanya selalu dikotbah bertobat, bertobat, bertobat gitu loh, ya. Jadi standarnya orang Kristen itu berbeda, ya. Standar kita itu berbeda dengan orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti orang yang tidak kenal Tuhan Yesus kemudian dibilang itu jahat semua. Enggak. Ada juga yang bisa jadi orang baik. Allah itu maha adil. Kalau orang itu tinggal di pedalaman, gak pernah dengar khotbah tentang Tuhan Yesus, ya gimana dia mau terima Tuhan Yesus? Maka dia akan dihakimi berdasarkan perbuatan. Dan kalau dia cukup baik, maka dia dikasih kesempatan juga masuk ke langit baru, bumi baru. Tetapi gak bisa sampai ke Yerusalem baru. Waktu saya khotbah begini, orang suka bilang begini, free. Tapi kalau kejar bullseye, susah free. Kejar bullseye ini susah. Targetnya bullseye ini susah. Udah deh, saya targetnya jadi orang baik aja. Banyak orang bilang begitu tuh. Udah dah, saya jadi orang baik aja. Jawabnya gimana? Mau jawab yang to the point atau mau jawab yang agak baikan sedikit? Ya, sebenarnya begini ya, ini to the point ya. Sebenarnya kalau orang cuma mau jadi orang baik saja, gak usah jadi orang Kristen. Gak usah jadi orang Kristen.
Di agama lain pun dengan ajaran yang benar ya. Misalnya saya kasih contoh, orang Jepang itu menyembahnya dewa matahari. Tapi teman-teman yang sudah ke Jepang cerita sama saya, kalau kita tanya sama orang Jepang, jalan ini di mana nih? Addressnya ini kemana nih? Dia tadinya jalan ke kanan, tapi arah yang kita mau tanya ini ke kiri. Dia nggak tunjukin, dia anterin kita sampai di tempatnya. Coba kalau kamu tanya di Jakarta, ini arahnya kemana ya? Dia bilang itu lu belok kiri di sana ya, nanti habis itu lu tanya lagi di Pengkolan situ. Ada nggak yang anterin? Mereka menyembahnya dewa matahari, tapi jangan dibilang bahwa mereka jadi jahat. Banyak juga tuh sudah sudah bencana alam kan kemarin waktu tsunami di Jepang itu kan. Tapi lihat mereka antri di supermarket, nggak ada penjarahan, nggak ada. Agamanya apa? Shinto. Jadi jangan juga kita langsung dengan gak dewasa gitu loh. Oh, gak Kristen, neraka. Gak Kristen, neraka. Gak begitu. Allah menghakimi semua manusia berdasarkan apa? Perbuatan. Jadi hari ini orang yang sudah Kristen dihakimi berdasarkan perbuatan juga gak? Berdasarkan perbuatan. Sama berdasarkan perbuatan. Ya, makanya hati nurani manusia itu seperti apa? Inilah perjuangan kita. Ya, harus berjuang. Bisa dimengerti? Lebih berat? Lebih berat, ya. Tetapi ini kebenaran. Saya nggak bisa turunin. Ya, ini this is the truth. Ya, dulu saya tuh nggak ngerti ya. Dulu saya punya pemahaman begini. Oh, saya sudah jadi Katolik nih. Oh, pasti selamat nih, pasti masuk surga punya. Kan saya sudah Katolik. Dari kecil saya sudah Katolik, pasti masuk surga. Atau ada di sini, saya sudah Kristen nih, pasti masuk surga. Belum pasti. Karena kita semua dihakimi berdasarkan perbuatan. Ayat yang untung ada ayatnya gitu ya. Dari dulu tuh saya takut ayat ini nih. Matius 7, 21, 23 tuh. Tapi ini ayat yang kemudian menjaga kita. Ya. Banyak orang Kristen kalau jahat masa ditaruh di surga? Kan nggak mungkin, iya kan? Di mana keadilan Allah? Ya. Matius 7, 21, 23. Ya. Ini ayat keras. Ayat 20 coba lihat berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari perbuatannya lah engkau akan mengenal mereka. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ingat, yang panggil Allah itu, Yesus itu Tuhan adalah siapa? Orang Kristen. Nangkap ya? Jadi ini ayat bukan orang Kristen, buat orang Kristen. Bukan semua orang Kristen akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Lihat ini kualitas, ini bukan orang Kristen umat loh. Ini orang Kristen yang sudah pelayanan, sudah ngusir setan. Kalau ngusir setan, setan lihat dia setan takut loh, lari. Lanjut ya. Sudah usir setan, sudah bernubuat, sudah adakan banyak mujizat. Kira-kira ini orang terkenal nggak? Terkenal nggak ini orang? Pelayan Tuhan ini terkenal nggak? Oh, terkenal ya. Hari ini kalau saya sambil ngajar dan saya dikasih karunia, terus saya lagi ngajar ini, saya bilang, ada seorang wanita di sini, di Amerika tepatnya. Dia sedang gundah gulana karena presidennya yang kepilih adalah bercanda dong, itu bercanda yang di Amerika ya. Tapi kalau saya bisa bernubuat, kemudian itu benar, ya. Kemudian saya bilang, Allah sedang menyembuhkan satu orang begini. Kira-kira saya ngetop nggak? Oh, ngetop banget. Saya dikejar-kejar nggak? Dikejar-kejar. Tapi Tuhan bilang, bukan itu yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat adalah hati saya, karakter saya, bukan karunia. Mengusir setan itu karunia dari Tuhan.
Mengadakan mujizat itu karunia dari Tuhan. Bisa ngajar begini, bisa ngajar. Saya ini dibukain firman Tuhan ini, itu karunia. Tapi yang Tuhan lihat saya itu adalah bagaimana sikap saya terhadap orang, bagaimana kasih saya kepada sesama, kepada Tuhan. Itu yang Tuhan lihat, hati. Ini yang kita mesti hati-hati. Kalau manusia kan lihat, wih kayaknya keren ya, dia sekali ngajar banyak orang, atau dia kalau khotbah banyak orang sembuh, ini pasti hamba Tuhan. Belum tentu. Tuhan menilai hati. Ini ayat menjaga kita semua. Jadi kita harus berjuang. Makanya ada ayat banyak. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Masih ingat kan ayatnya di mana? Filipi 2 ayat 12. Yesus aja berkata loh, murid-murid datang tanya Tuhan Yesus, Guru, sedikit sajakah yang selamat? Perhatikan jawab Tuhan Yesus apa? Berjuanglah masuk melalui pintu yang sempit. Berjuang. Jangan main-main. Hari ini, kenapa kekristenan ini jadi loyo? Jadi loyo. Karena banyak orang Kristen percaya bahwa kalau saya sudah Kristen, saya sudah Katolik, sudah Kristen, pasti masuk surga. Maka dia nggak sungguh-sungguh mengasihi orang, dia nggak sungguh-sungguh berbuat baik, dia nggak sungguh-sungguh mau berjuang merubah karakternya. Ini tipu muslihat siapa ini? Iblis. Iblis itu dikalahkan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi bukan berarti iblis itu sudah duduk di pojok sana sambil nangis-nangis. Gue udah dikalahin, sekarang gue gak bisa apa-apa. Dia sedang beroperasi dengan leluasa. Apalagi kalau orang Kristen diajarin, kita buat iblis gemetar. Benarkah iblis gemetar gara-gara kita menyanyi lagu tersebut? Benarkah iblis gemetar gara-gara kita menyanyi lagu tersebut? Benarkah iblis ketika kita menyanyi lebih dari pemenang dalam segala perkara? Benarkah kita menang? Kalau orang menang pasti ada peperangan. Kalau orang menang pasti ada yang sudah dia kalahkan baru menang. Bukan gara-gara menyanyi terus jadi menang. Dulu saya tuh nyanyi begitu tuh hati saya tuh terganggu loh. Saya terganggu. Karena apa? Saya lagi kalah, lagi jatuh. Kemudian disuruh nyanyi, kamu lebih dari pemenang. Saya bilang, aduh, saya baru jatuh nih, gimana nih? Saya baru kalah dibilang pemenang. Ini kita kayak bohongin Tuhan kan, bohongin diri sendiri juga. Harus berjuang Bapak Ibu. Nanti kalau baca di Wahyu, Tuhan Yesus berkata berkali-kali di Wahyu ya. Coba aja baca. Barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Artinya apa? Belum menang. Tuhan Yesus yang sudah menang. Kita mesti berjuang. Kita mesti berjuang, berusaha. Makanya minimal jangan jahat sama orang. Free, tapi saya cuma mau jadi orang baik. Saya bilang begini, kalau kita targetnya bullseye, susah nggak? Panah kena bullseye, susah ya? Susah, kena di, ya. Tapi kalau kita targetnya bullseye, meleset, masih kena di sini, pinggirannya. Atau paling nggak di sini. Masih masuk di dalam targetnya. Hah? Nah kalau orang mau cari orang baik, dia targetnya cuma di pinggiran. Kalau targetnya di pinggiran, meleset ke neraka. Meleset ke neraka. Halo? Kalau kita misalnya anak sekolah, masa kita suruh anak kita begini, karena nilai kelulusan minimal 6, lulus, kamu kejar 6 ya, target kamu adalah 6. Kalau dia belajar hanya untuk dapat 6, maka meleset dia nggak naik kelas. Meskipun minimal 6, tapi 10 adalah yang the best. Kamu targetnya 10, susah? Iya. Tapi kalau kamu nggak nyampe 10, nyantol-nyantol masih 9, 8, atau 7, atau 6. Tapi kalau targetnya 6, meleset ya 5, 4, 3, 2, 1. Jangan, ya. Hidup ini cuma sekali, kita semua cuma punya one shot. Kita cuma punya one shot. Sekali kesempatan. Mau cari apa kita? Cari selamat lah. Ya. Kalau nggak mau cari apa? Ya, teman-teman pasti semua cari selamat tuh. Betul nggak? Hah? Nggak ada kan di sini yang cari jodoh. Ini kan cari firman semua. Cari firman untuk mau diubahkan oleh firman. Saya juga. Ini khotbahin diri sendiri, ya.
Itulah keselamatan dalam Tuhan Yesus, ya. Yesus menebus dosa manusia. Tapi Fri, kan Yesus sudah menebus dosa umat manusia? Kan pasti pertanyaan begitu kan? Kan Yesus sudah tebus dosa umat manusia. Ini yang banyak orang nggak ngerti. Ini kuncinya di sini nih. Ini yang bikin orang rusak tuh di sini. Ini semangat saya hari ini. Emang pernah nggak semangat, Fri? Nggak tahu. Sepengetahuan saya nggak. Kalau sudah ngajar firman, saya tuh terbeban ya lihat orang-orang ini. Tuhan Yesus waktu mati di kayu salib, Dia menebus dosa seluruh umat manusia. Itu betul, iya. Seluruh dosa umat manusia ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya mau ini dari sejak Adam maupun sampai nanti kita punya anak cucu, sebenarnya dosa itu sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Supaya lebih ngerti begini. Waktu Adam jatuh dalam dosa, maka yang terjadi adalah begini. Manusia sebaik apapun, kalau dia mati, maka dia itu akan ditawan iblis di namanya Sheol atau alam maut bahasa Indonesianya. Sheol ini adalah tempat penampungan yang nanti akan menjadi neraka, ya, yang nanti akan dibuang ke neraka. Jadi ditampung dulu di Sheol atau alam maut bahasa Indonesianya. Semua manusia yang mati di perjanjian lama, karena Tuhan Yesus belum bayar dosa manusia, maka semuanya itu masuk. Saya tanya, Abraham masuk gak ke alam maut? Masuk. Daud, orang yang berkenan di hadapan Allah, masuk gak? Masuk. Ayub, masuk. Gila nih orang baik begini, saleh begini, pahlawan iman, masuk semua di alam maut. Kenapa? Karena akibat dosa Adam, akibat dosanya Adam, kan semua manusia itu jadi miliknya iblis. Ini dulu kita mesti ngerti. Akibat dosanya Adam, semua manusia itu sudah ada di bawah kuasa iblis. Jadi sesaleh apapun tetap masih milik iblis. Mesti ada orang yang tidak punya dosa, tidak berbuat dosa sampai sempurna dan mesti mati di kayu salib. Baru itu bisa bayar akibat dosa dari Adam. Nah, selama Tuhan Yesus belum mati di kayu salib di perjanjian lama, maka untuk orang Yahudi, mereka dikasih begini, kamu bunuh kambing dulu aja, kamu bunuh domba untuk menghapus dosamu sementara. Makanya orang Yahudi tiap tahun bunuh domba, karena darah domba itu untuk menghapus dosa mereka. Ya, tapi darah domba gak bisa menghapus dosa manusia. Kenapa? Yang bikin dosa manusia, yang jadi korban domba. Kasihan dombanya. Saya ulangi, dosa itu dibuat oleh manusia, dagingnya manusia. Gak bisa dibayar pakai dagingnya domba, darahnya domba. Harus dibayar pakai darah manusia yang tidak berdosa. Dan itu hanya bisa oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita semua ini manusia dari lahir sudah bawa dosanya Adam itu. Jadi misalnya kalau saya nih ya, saya misalnya suci lah, nggak pernah bikin dosa seumur hidup, naik poin sampai sempurna. Kemudian saya mati di kayu salib, bisa nggak saya tebus dosa manusia? Nggak bisa, karena saya berasal dari benih papa saya, which is we are Adam's family. Kita keturunan Adam, bawa dosa asal nggak bisa. Makanya hanya Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka sekarang di sini, ingat waktu lihat di doa, aku percaya turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Waktu Yesus mati, dia turun ke tempat penantian. Ini alam maut ini. Untuk apa? Memproklamirkan, saya sudah tebus dosa kalian semua. Jadi yang boleh ditawan iblis hanya yang jahat. Tapi yang baik gak boleh kamu ada di sini, kamu milik saya. Maka sekarang semua manusia
bukan milik iblis. Semua manusia milik Tuhan Yesus. Dan semua manusia itulah ya akan dihakimi berdasarkan perbuatannya. Jadi hanya yang jahat aja yang jadi nanti milik iblis. Kalau yang baik ikut saya, yang sempurna ikut saya. Bisa nangkepin? Ini kesalahan terbesar banyak orang nggak mengerti. Tadinya, jadi begini, saya ulang pelan-pelan. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, maka semua manusia otomatis miliknya iblis. Tidak ada penghakiman. Mau baik milik iblis, mau saleh milik iblis, mau jahat apalagi milik iblis. Karena dosa belum ada yang bayar. Ya, tapi setelah dosa dibayar oleh Tuhan Yesus, maka manusia nggak otomatis lagi. Sekarang sudah ada penghakiman. Manusia yang baik milik Allah, yang jahat baru kamu boleh tinggal sama iblis. Inilah ya. Oke, kita lihat lagi sedikit lagi. Nah, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, kemudian dia tebus dosa umat manusia, dia bayar dengan darahnya, ya. Kemudian ada tanggung jawab waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu apa? Kita harus mengerjakan keselamatan supaya pengorbanan dia nggak sia-sia, ya. Hari ini Tuhan Yesus mati nggak buat orang agama lain juga? Sudah. Bahkan orang ateis pun dia sudah mati buat orang tersebut. Orang yang menolak dia pun ketahuilah dosanya pun juga saya sudah mati buat tebus, yang otomatis bikin kamu menjadi milik iblis. Sekarang sudah tidak otomatis. Tapi kalau nanti kamu nggak percaya sama saya, nanti saya hakimi kamu berdasarkan perbuatanmu. Nah, dari dulu tuh yang bisa nggak masuk di akal saya tuh begini, gimana dengan kita punya nenek moyang ya? Nenek moyang kita yang sembahyang apa tuh? Sembahyang apa? Sembahyang dewa langit, dewa ini kan. Kemudian nggak pernah kenal Tuhan Yesus. Dulu kan kita takut nih, gimana nih dimasuk neraka nih kan atau gimana? Semua dihakimi berdasarkan perbuatan.